Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di kelas Laravel Dasar untuk pemula bersama saya Muhammad Putragi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang controller pada Laravel. Nah, kita bisa buka saja project kita di Visual Studio Code. Nah, ini kemarin kan kita sudah bikin routing, kemudian functionnya. Seperti ini ya. Nah, di parameternya itu yang pertama adalah URL-nya. Kemudian di parameter kedua adalah fungsi yang akan dijalankan ketika URL-nya itu dikirimkan melalui browser. Nah, function ini itu disebut dengan controller. Kalau kita mengikuti arsitektur MVC, maka function ini adalah bagian dari controllernya untuk mengatur logika-logika yang akan dijalankan ketika URL-nya dikirimkan. Nah, pada kasus nyata, di kasus yang nyata itu controller-nya tidak hanya mengirimkan halaman saja. Jadi nanti misalkan kita ke /login gitu. Ketika kita mengklik tombol masuk atau tombol login, nah itu kan ada logika yang dijalankan. Misalkan dia mengecek inputan user, kemudian dia mengecek apakah datanya ada, jika tidak ada nanti mengirimkan pesan error, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan functionnya itu kita langsung taruh di sini, maka file web.php ini akan penuh gitu, dan kita sulit untuk melihatnya, atau kita memaintainnya, misalkan nanti ada rusak, ada error gitu, nah kita agak ribet gitu untuk melihat yang mana yang error. Nah, caranya adalah kita memisahkan function ini atau controller ini di file tersendiri. Di Laravel, cara membuat controllernya adalah seperti ini. Kita ke terminal, kemudian ketikkan php artisan make controller. Nah, jadi kita membuat controller, spasi, nama controllernya apa. Nah, karena kita ingin membuat controller untuk produk, maka kita mengetikkan product, kemudian tambahkan dengan controller. Kemudian klik enter. Nah, controller created successfully. Controllernya disimpan di mana? Controllernya ada di app, kemudian HTTP, kemudian controllers. Nah, di sini ada product controller. Kita di sini bisa membuat satu function, misalkan public function, kemudian nama functionnya apa. Nah, kita di sini menambahkan index, yang isinya adalah misalkan di sini return, kita return string aja dulu, menampilkan data produk. Kemudian titik koma, kita save, kemudian kita kembali ke routing. Nah, untuk route yang /product ini kita hapus saja ya. Kemudian yang untuk di resources, views yang products-nya ini kita hapus, karena sudah tidak digunakan. Nah, di sini function ini bisa kita hapus. Nah, sebagai gantinya kita tambahkan array, kemudian kita panggil product controller yang ini ya. Nah, pastikan nanti teman-teman mengimport juga di sini dengan use, kemudian app, http controllers, product controller. Kemudian di sini titik dua class. Nah, koma. Di sini string nama dari functionnya. Di sini kan nama functionnya index. Maka di sini kita tuliskan index. Kemudian kita save. Kalau kita jalankan project-nya, php artisan serve, kita jalankan. Nah, ini kita sudah tampil ya browsernya. Kalau kita kembali ke slash saja, kita enter. Nah, maka yang tampil adalah menampilkan data produk yang berasal dari product controller. Kalau kita lihat di file web.php-nya sekarang sudah lebih bersih gitu. Nah, untuk routing ini juga bisa kita berikan nama. Misalkan di sini products.index. Kita save. Jadi ketika nanti kita ingin redirect atau
pindah ke halaman slash, itu tidak perlu lagi kita tuliskan slash seperti ini, tapi kita bisa menuliskan saja langsung route ke products.index. Nah, itu kelebihannya apa? Jadi kalau misalkan si URL ini misalkan nanti di kedepannya kita ganti, misalkan bukan slash lagi tapi slash products, nah name-nya itu tidak berubah. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah di seluruh page yang perlu redirect ke slash ini gitu. Nah, mungkin untuk routingnya maksud saya controllernya saya cukupkan dulu videonya dan selamat pagi semuanya.